wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah hari ini tema UIN Araniri akan menyelenggarakan diskusi yang secara penamaan temanya itu agak nyeleneh. Tetapi itu menarik untuk dikaji secara ilmiah, secara praktis. Dan daripada itu, DEMA UIN Araniri juga telah menghadirkan 2 dari 3 pemateri kita. Yang pertama Bang Haikal Afifah, yang kedua ada Bang Reza Falkirani. Terima kasih kalau Bang pemateri yang telah berhadir. Aceh Lam Lumpau, kemanakah kekhususan Aceh? Aceh Lam Lumpau itu semacam diksi sindiran ataupun semacam ejekan-ejekan satire yang memang hari ini ketika kita mengkaji secara realitas politik, hal itu seakan benar-benar melumpau gitu. Sesuatu yang sebelumnya itu tidak ada diperjuangkan, kemudian didapatkan, yang pada akhirnya apa yang telah diperjuangkan itu tidak dimanfaatkan seperti yang seharusnya. Minimnya ataupun kurangnya pemanfaatan apa yang telah diperjuangkan selama ini dalam tafsiran realitas sosiologis ataupun realitas politis yang terjadi hari ini, semacam ada simulacrum. Simulacrum itu istilah akademik dari lumpau. Indah lam nyata, indah lam lumpau, mencawa lam nyata. Apakah seperti itu? Tentu kita tidak ingin seperti itu, tidak dibutuhkan seperti itu. Saat kita berbicara tentang kekhususan Aceh, kita mengambil limitasinya itu pada 2005 sampai hari ini dengan berbagai macam regulasi, undang-undang yang telah diberikan sebagai akses legalitas, izin ataupun legal sesuatu untuk diorbitkan, diunggulkan ataupun menampilkan keunggulan. Tetapi ingat teman-teman, proses mengorbitkan keunggulan itu tidak memada hanya lam lumpau ataupun dalam mimpi. Maka ketika tema-tema nyeleneh seperti ini dipublikasi ataupun dipublikkan kepada masyarakat umum, harus ada semacam tafsiran yang lebih mendetail dan mendalam. Nah, untuk kita mendalami serta mengeksplorasi apa makna secara praktis ataupun akademis dari Aceh Lam Lumpau, kemanakah kekhususan Aceh itu, maka kita akan menyerahkan hal itu kepada masing-masing pemateri, yang hal pertama itu akan dieksplor ataupun akan dibedah oleh Bang Reza Falkirani yang hari ini berprofesi sebagai anggota Komisi 5 DPR RI yang membidangi kesehatan dan kesejahteraan. Apakah masyarakat Aceh sehatnya lam lumpau, sejahteranya lam lumpau, atau seperti apa? Silakan Bang, dibedah dan diatasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah allama bil kalam mu'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati panitia penyelenggara dalam hal ini DEMA UIN Araniri, yang kami hormati moderator, yang kami hormati dan kita banggakan pemateri Pak Haikal Afifah, yang beliau adalah seorang peneliti dan seorang koleksi sejarah, tentunya dari mulai pergerakan Aceh. Jadi menarik tema yang diskusi kita hari ini, bicara lumpau, kemudian bicara realita. Hal ini tentunya dua sisi yang berbeda kalau kita melihat secara akademisnya. Dalam diskusi hari ini saya mencoba merefleksi kembali beberapa hal yang memang
menjadi khususan dan keistimewaan Aceh. Artinya secara regulasi Aceh punya undang-undang otonomi khusus. Aceh punya undang-undang keistimewaan. Kemudian Aceh punya undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Dan tiga regulasi ini tentunya ini adalah menunjukkan bahwa Aceh berbeda dengan provinsi-provinsi lain. Bicara daerah keistimewaan, ada tiga provinsi yang daerah istimewa. Ada Yogyakarta, kemudian ada DKI, dan ada Aceh. Kemudian ada otonomi khusus. Walaupun itu berbeda dengan dengan provinsi-provinsi lain, jangan lupa bahwa Aceh punya kekhususan tentang syariat Islam. Ini adalah menjadi catatan penting bagi kita. Namun kalau kita lihat dari segi regulasinya, ada hal yang bertentangan dengan perundang-undangan yang ada. Ini kan menjadi catatan. Kemudian setelah Aceh bergejolak, kemudian lahirnya sebuah perjanjian antara pemerintah Aceh, antara pemerintah Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka, sehingga lahirlah satu kesepakatan yang dikatakan dengan MOU Helsinki. Kemudian dalam MOU Helsinki ini, kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka, ada banyak hal yang diatur, ada banyak hal yang memang menjadi keistimewaan dan kekhususan Aceh. Kemudian dalam sebuah kesepakatan politik ini dijadikan dalam sebuah regulasi yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, atau lebih dikenal dengan UUPA. Ini mulai bergulir secara aturan bahwa banyak hal yang memang diberi kebebasan terhadap Aceh, tetapi banyak hal juga yang terkunci secara nomenklaturnya, secara substansinya adalah dalam satu sisi adalah kewenangan Aceh, tapi di sisi lain ada bertentangan dengan undang-undang yang lain. Ini kan menjadi satu masalah yang memang menurut kami ini harus dikaji dan harus direvisi kembali. Nah, alhamdulillah UPA adalah menjadi salah satu prolegnas 2021, dan ini menjadi PR bagi kita bersama mau bawa kemana UPA ke depan. Apakah kita bersepakat UPA itu adalah menjadi basic law bagi Aceh? Apakah UPA itu menjadi basic aturan bagi pemerintah Aceh dan bagi Aceh khususnya untuk mengatur roda pemerintahan dan roda kesejahteraan bagi masyarakat Aceh ke depan, yang nantinya itu akan diatur dengan kanun-kanun yang memang tidak terikat secara aturan perundang-undangan dengan bertentangan dengan aturan-aturan yang lebih tinggi. Ini kan menjadi kajian bersama kita nantinya. Yang paling menarik bagi saya hari ini dalam konteks bicara tentang realitas yang ada. Hari ini banyak hal yang memang kita secara konstitusi, secara aturan dilepas. Tetapi begitu kita terapkan aturan-aturan itu, tentu bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Yang perlu diingat bahwa kita ini adalah masih banyak aturan-aturan yang memang secara substansinya itu bertentangan. Misalnya ada kanun bendera, kemudian ada kanun wali nanggro, kemudian ada beberapa kanun lain yang memang menurut kami bahwa undang-undang pemerintahan Aceh yang ada hari ini dipilih ubah oleh dicul baiku, atau dipilih baiku dicul oleh. Ini hal yang kita hadapi. Kami pikir seperti misalnya Aceh berhak ada tentang pertanahan tersendiri, tetapi di sisi lain ada undang-undang pertanahan yang memang kewenangan daripada pemerintah Aceh yang bisa mengelola ini itu tidak begitu bebas. Artinya masalah pengukuran dan masalah substansinya pertanahan juga masih dipegang oleh pemerintah pusat, dan ini kan jadi masalah bagi Aceh. Kemudian
Begitu juga dengan undang-undang dengan PP Minerba itu juga bermasalah. Jadi kemudian PP Migas itu juga banyak hal yang memang tidak sesuai dengan semangat yang memang itu menjadi semangat Aceh pada umumnya. Yang dikatakan dalam MOU Helsinki itu ada 30-70 itu apakah itu yang lupa? Itu menjadi koreksi dan catatan bagi kita. Kami pikir bahwa ini adalah substansinya yang memang harus dikaji. Hari ini kita jangan terjebak lagi dengan simbol-simbol itu. Tapi bagaimana kita harus mengkaji, dan hari ini kampus itu harus berdiri di lini terdepan untuk mengkaji hal-hal seperti ini. Bagaimana menjadi substansi-substansi yang memang secara regulatif, kemudian secara sosial dan secara kesejahteraan itu harus diframingkan ke masyarakat, sehingga masyarakat Aceh tahu ini loh kewenangan Aceh. Dan kalau kita boleh jujur hari ini, coba kita lihat dari sisi birokrasinya, berapa banyak regulasi yang memang digunakan yang berlandaskan kepada undang-undang pemerintahan Aceh. Silakan teman-teman mahasiswa cek, itu sangat minim, tetap berlandaskan kepada undang-undang 23 yang menjadi landasan. Kita sendiri tidak pernah menghargai bahwa undang-undang nomor 11 itu adalah memang untuk Aceh, lex specialis. Kita selalu sibuk dengan hal-hal simbol, tetapi tidak pernah turun ke bawah secara substansinya. Apa sih yang telah kita dapatkan setelah ada undang-undang pemerintahan Aceh? Ini kan belum dikaji secara komprehensif dan secara substansi yang memang itu adalah menjadi catatan dan keputusan Aceh. Dan ini adalah menjadi awal diskusi kita. Nantinya mungkin ada kita dalami lagi karena waktu yang ini mungkin Pak Haikal nanti akan menjelaskan lagi. Mungkin nanti kita perdalam di diskusi sehingga tentang, karena bicara kekhususan, bicara keistimewaan, kami melihat tidak terlepas itu daripada aturan-aturan yang ada. Aturan-aturan itu sejauh mana kita bisa manfaatkan, sejauh mana kita mengkaji. Nah, teman-teman di Fakultas Syariah yang khusus menangani tentang undang-undang ini juga harus mengkaji khusus itu, sehingga ada persepsi, ada opini, ada second opini yang memang bisa dijelaskan kepada pemerintah, sehingga gini loh yang dimaksud dengan undang-undang pemerintahan Aceh. Jadi hal-hal seperti ini menurut kami memang harus ditunjukkan dan harus dilaksanakan. Kemudian bagaimana pemerintah Aceh harus berani melakukan itu, harus berani menjalankan itu. Bukan hanya aturan tinggal aturan, tapi di saat menjalankan itu bukan menjalankan undang-undang pemerintahan Aceh, tetapi tetap mengacu pada undang-undang 23 tentang otonomi khusus. Dan ini menurut kami bahwa ini butuh kerjasama kita, semangat kita bersama, sehingga nantinya bahwa bicara aturan Aceh adalah clear. Dan ini adalah momentum kami pikir dan harapan kita ke depan bahwa dalam konteks prolegnas 2000 undang-undang pemerintahan Aceh atau undang-undang nomor 11 tentang pemerintahan Aceh tahun 2006 itu menjadi semangat bersama, kita bersatu, melibatkan berbagai stakeholder untuk merumuskan apa-apa saja yang menjadi catatan bagi kita, yang menjadi hambatan selama ini untuk direvisi. Dan itu tentunya kita berharap itu lebih baik. Dan ini harus kita kawal sama-sama. Tidak mesti DPRA yang untuk mengawalnya. Kami pikir ini yang menjadi catatan awal. Mungkin nanti akan kita perdalam di diskusi kita. Mungkin itu Pak Moderator, kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bang Reza atas eksplorasi awalnya mengenai tema yang telah ditentukan ini. Sebelum saya kepada Bang Haikal, ketika ada jabaran yang disampaikan tadi tentang legalitas, saya teringat satu quote Bang yang disampaikan oleh salah seorang filsuf Jerman ras Yahudi, Hannah Arendt. Legal belum tentu bermoral. Apa yang telah dimiliki Aceh hari ini
itu kan legal dalam konsepsi hukum Republik Indonesia. Bahkan dalam beberapa konsepsi yang berbeda, kekhususan serta keistimewaan Aceh hari ini ditopang oleh 3 undang-undang: Undang-Undang 44 1999, Undang-Undang 18 2001, dan diakhiri ataupun disempurnakan oleh Undang-Undang 11 2006. 3 legalitas yang kita miliki, belum cukupkah itu untuk membangunkan kita dari lumpur? Tentu kita mau. Atau memang ada yang sengaja meninabobokan kita agar kita selalu terlena dengan lumpur-lumpur itu. Pak, selaku Direktur of War Museum and Memorial Room, Memorial masa lalu, saya teringat juga yang disampaikan oleh salah seorang ahli studi perdamaian, John Paul Ladera. Jangan pernah sebuah komunitas ataupun sosiologis pasca perang memaksa masa depan dengan meninggalkan masa lalu. Apakah abang melihat kita ini diikat oleh lumpur masa lalu itu, ataupun kita sendiri yang memang begitu menikmati lumpur yang tidak jelas arahnya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati kawan-kawan panitia dari Dema Winarandi dan juga komunitas Darussalam ya. Dan terkhusus untuk teman-teman teman saya Pak Reza Fahli Fikirani dan juga Pak Iping Saputra, salah satu dosen progresif yang menurut saya yang dimiliki oleh Winarand ini. Nah, berbicara tentang lumpur ini, ya saya sepakat bahwa hari ini kita sedang dininabobokkan. Artinya kita sedang menikmati dan ingin terus untuk menikmati agar lumpur ini bisa terus terawat. Jadi ketika saya lihat tema dari diskusi ini, Aceh Lam Lumpur, kemanakah kekhususan Aceh? Justru kekhususan Aceh itu sendiri menjadi bahan untuk kita terus bermimpi. Sehingga rakyat Aceh, kita sebagai stakeholder dari mimpi itu sendiri, terus disajikan dengan bunga-bunga mimpi yang tidak jelas arahnya kemana. Pertanyaan saya kemudian, entah kita yang tidur terlalu lama atau mereka yang tidurnya belum cuci kaki, sehingga ada lumpur-lumpur yang lumpur indah, juga ada lumpur-lumpur yang lumpur wewe bawa leje. Tapi saya lihat lebih banyak bawa leje kalau bicara lumpur dalam konteks kekhususan Aceh. Kenapa saya ngomong demikian? Hari ini terkait kekhususan Aceh, saya tidak ingin membahas kekhususan Aceh di luar konteks pasca MOU Helsinki, Pak Reza. Saya ingin melihat bagaimana eksplorasi kekhususan itu pasca perjanjian damai MOU Helsinki. Karena jujur bagi saya sendiri, lumpur yang paling besar yang itu meninabobokkan kita itu adalah turunan dari MOU Helsinki itu sendiri. Hari ini masih ada pihak-pihak yang mencoba menjual MOU Helsinki sebagai komunitas politik praktis. Itu ada, dan ini masih dilaksanakan. Dan mungkin Pilkada 2022 ini menjadi alat juga, diakui atau tidak diakui. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menurut saya, lumpur yang paling real itu adalah mengeksplorasi undang-undang pemerintah Aceh, dan fungsi ini ada di PRA yang memang berfungsi sebagai monitoring, legal drafting, dan budgeting. Mimpi ini tercapai atau tidak tercapai, bagaimana kawan-kawan di DPRA mampu bekerja secara maksimal dan tidak menjadikan UPA sebagai komunitas politik sesaat dari kita masyarakat Aceh. Beberapa hal yang saya catat dari lumpur-lumpur yang sedang dibangun itu, dan tidak OP
opini ini selalu berkembang dan kita semacam tidak diberikan ruang, sehingga kita menyalahkan pemerintah pusat dalam hal kekhususan Aceh. Ya, saya melihat ada beberapa korelasi yang memang pemerintah pusat lagi ejuk lumong hana ejuk talau. Jadi talau imat lewaknya. Permasalahannya kita sendiri tidak mampu memutuskan talau itu sendiri. Legislatif khususnya dan eksekutif tidak mampu memutuskan talau yang bakok, yang lumoyan bakro. Itu semacam kita tidak mampu. Yang pertama, implementasi dari MOU Helsinki yang menurut saya sangat menentukan itu adalah setiap kewenangan pemerintah Aceh, DPRA itu DPR RI, setiap kewenangan DPR RI atau pemerintah Indonesia tentang Aceh harus berkonsultasi dengan DPR Aceh. Realitas di lapangan hari ini saya melihat itu kan bentuk kekhususan. Realitas hari ini di lapangan yang saya lihat justru DPRA yang melakukan konsultasi ke pemerintah pusat. Jadi semacam tidak ada bargaining position, semacam rimuh hana cakaran, lagi rimuh hana kuring, baju gede. Seharusnya setiap keputusan pemerintah pusat harus dilakukan konsultasi dengan kita sebagai masyarakat yang memang memiliki kewenangan secara legal terkait Aceh. Itu yang pertama. Sehingga banyak hal yang berimbas dari proses konsultasi yang tidak selesai itu terhadap kita masyarakat Aceh. Pertama, katakanlah soal bendera Aceh. Sampai sekarang tidak ada formulasi, tidak ada pihak-pihak yang berani untuk mengkampanyekan terkait bendera Aceh itu sendiri. Sehingga isu bendera Aceh itu sendiri menjadi komoditas politik setiap musim-musim pilkada, setiap musim-musim politik. Kadang-kadang Pak Sali udah UPI, pegang DPR. Nah, ini penting mungkin Bang Reja selaku DPR untuk bisa melihat realitas di dalam. Kenapa kanunnya yang sudah ada tetapi barangnya nggak ada? Hai diang-diang karena dua kre. Bendera hanya sekedar di ruang fraksi kalau saya lihat. Baik dan juga. Baik dan juga. Wadah baik pakai ada mie kadang-kadang. Wadah itu mana mampu. Nah, bargaining ini seharusnya ada di kita sendiri. Regulasinya sudah ada. Paling permasalahannya adalah berbenturan antara kanun selaku aturan yang lebih rendah dari undang-undang. Kan itu. Kalau bicara kewenangan, intinya undang-undang pemerintah Aceh itu harus berdiri sendiri secara legalitas hukum, tanpa harus ada kaitannya dengan undang-undang di atasnya. Hanya saja tugas kita bagaimana melakukan sinkronisasi sehingga tidak ada alat politik dalam hal ini undang-undang yang mampu menekan undang-undang pemerintah Aceh atau turunan-turunannya dalam hal ini kanun. Nah, ini tidak dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait kekhususan Aceh itu adanya lembaga Wali Nanggro. Nah, lembaga Wali Nanggro, kehadiran lembaga Wali Nanggro itu sendiri menjadi simbol adat, simbol kemerdekaan adat, simbol kemerdekaan kebudayaan, simbol kemerdekaan nilai-nilai sejarah. Akan tetapi sampai hari ini juga permasalahan yang muncul adalah soal regulasi itu sendiri. Kemudian wewenang-wewenang yang ada juga tidak terimplementasi secara tepat. Sehingga terkesan kepada publik Aceh, lembaga Wali Nanggro hanya sekedar lembaga untuk memuluskan ambisi-ambisi personal, ambisi-ambisi politik kelompok. Padahal sebenarnya kekuatan dari lembaga Wali Nanggro itu sendiri menurut regulasi sangat kuat untuk mengakomodir kesatuan dan persatuan masyarakat Aceh yang beragam. Justru ini tidak dilakukan. Itu diantara kekhususan Aceh pasca MOU. Kemudian selanjutnya terkait tapal batas. Hari ini baru ada, kalau saya lihat ya, karena mendapat dari pegah deh, kayak pegah pemerintah juga. Padahal sebenarnya poin-poin itu sendiri, tapal batas, KKR, lembaga Wali Nanggro, kemudian kewenangan DPRA dan lain sebagainya yang ada disebutkan dalam MOU Helsinki, tidak semuanya dilaksanakan oleh orang-orang yang sebelumnya melakukan perjanjian dengan pemerintah Indonesia.
yang notabene ya sudah 2 kali memegang kepala pemerintahan di Aceh dengan kapasitas di DPRA yang sangat mumpuni, khususnya dari partai lokal. Justru ini tidak dilakukan, mula-ulang maksud. Sehingga saya lihat hari ini pemerintahan Irwandi Nova yang justru melakukan advokasi, yang melakukan advokasi terhadap kewenangan kekhususan dari pemerintah Aceh, termasuk soal tapal batas, kemudian soal pembagian tanah untuk mantan kombatan yang memang tersebutkan di dalam MOU Helsinki. Tetapi sebelumnya apa? Tidak pernah ada. Mungkin kawan-kawan bisa menyajikan bukti ya, mungkin saya luput dari pembuktian itu. Kawan-kawan bisa menyajikan bukti apa saja kekhususan Aceh yang sudah terlaksana pasca perdamaian di Aceh, mulai dari Irwandi Nazar, kemudian Zaini Muzakir, kemudian Irwandi Nova. Baru terlaksana, kalau saya lihat baru terlaksana di pemerintahan Irwandi Nova. Dengan kekuatan yang ada, kita patut bersyukur itu. Yang seharusnya lumpo-lumpo itu sudah dijual sebagai alat politik. Tetapi hari ini lumpo itu dilaksanakan oleh orang yang dalam tanda petik bukan orang kenawadro. Yang mana lah kira-kira? Soal tapal batas misalnya, itu juga bahagian dari kekhususan. Tetapi setelah saya kaji, tidak ada tapal batas yang merujuk kepada 1 Juli 1956. Itu tidak ada data. Nah, kalau kita mundur ke belakang, poin ini adalah poin Mie Lampang yang membungkus kita orang Aceh, sehingga sampai hari ini poin ini menjadi alat untuk membenturkan kita antar sesama orang Aceh. Jadi tidak ada. Bahkan lombanya aku muka oi, miana aku boleh muka oi. Jadi kalau ada peta 1 Juli, batas wilayah terkait 1 Juli secara legal yang memang ditetapkan, lo boleh muka oi insyaallah. Masalahnya tidak ada. Saya sudah kaji, itu tidak ada. Satu-satunya legal standing yang ada itu adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956. Hanya itu yang ada. Dan judulnya apa? Terkait batas daerah otonomi Provinsi Aceh. Selebihnya tidak ada. Nah, hari ini Kemendagri sudah memberikan hak tapal batas itu di bawah pemerintahan Irwandi Nova. Dan ini menjadi pembuktian bahwa ada beberapa poin-poin yang memang diadvokasikan oleh pemerintah dan dalam hal ini juga legislatif terkait kekhususan Aceh, walaupun HE itu juga dibandingkan tidak ada sama sekali. Hai maksud lagi lumpo-lumpo yang kena lah, lumpo-lumpo yang kena ya awal hingga kapai siar gitu, jalan tu dari misalnya gitu kan, kemudian lelah lumpo-lumpo yang hari ini menjadi bumerang politik bagi orang-orang yang membuat kita bermimpi. Sehingga kesimpulan saya seperti saya katakan tadi, mungkin Usai orang ya bote daih darah hati dan baca doa hingga ke lumpur itu. Akan tetapi ada teman-teman kita yang memang iwo dari jauh bagi hanaira merampok pak jalan sehingga wewe ini dan ikut tayong-tayong jadi wewe. You know wewe? Ngigu. Wawon. Wewe. Sehingga kita sendiri hari ini terbawa dalam mimpi-mimpi yang menyesatkan menurut saya. Dan saya pikir mimpi ini harus kita kawal bersama agar tidak terus tersesat di alam mimpi. Nah, sehingga untuk ke depan kita harus benar-benar cuci kaki, benar-benar membaca doa, sehingga orang-orang tidak membawa kita atau jin-jin lah, syaitan-syaitan, ifrit-ifrit tidak membawa kita ke alam mimpi yang membuat kita mati suri. Jadi berdalih. Jadi ada beberapa kewenangan-kewenangan itu yang seharusnya kita kawal bersama. Yang memang kewenangan itu sudah ada dari UU PA itu sendiri. Kalau kita katakan, misalnya ini ada informasi-informasi misalnya berkembang di masyarakat. Ini yang hanjat tamat kedero undang-undang tembak go kapulan kapulit itu juga bahagian dari mimpi. Masalahnya dari pasca perdamaian sampai lahirnya UU PA sampai saat ini tidak ada implementasi apapun untuk mengawal UU PA itu sendiri yang memang secara legal standing memiliki legalitas. Itu tidak ada. Bahkan kanun-kanun termasuk kanun tapal batas belum ada, Bang, kanun tapal batas
untuk tata ruang ya, masuk dalam tata ruang. Begitu juga tentang misalnya kanun-kanun yang lain pun tentang keistimewaan hadirnya lembaga KKR. Saya sering katakan kehadiran lembaga KKR itu sendiri juga bahagian dari Lumpong, di mana fungsinya sebagai alat rekonsiliasi korban. Justru kehadirannya itu sudah sangat terlambat, di mana korban sudah melakukan rekonsiliasi secara mandiri. Yang seharusnya begitu selesai perdamaian, lembaga ini hadir lebih dulu untuk melakukan rekonsiliasi terhadap korban. Yang mana kali stres kempaduga, sehingga datang lembaga secara legal secara legal mendata kembali dan membuat korban kembali ke memori masa lalu. Dan hari ini dari KKR itu sendiri juga tidak terlihat upaya-upaya yang mampu melakukan pressure terhadap kesejahteraan korban. Itu kalau saya lihat. Ini rangkaian ya, bukan kesalahan salah satu pihak. Artinya ini perlu kita advokasi bersama. Tidak ada yang memang harus kita salahkan. Hanya saja dalam hal ini kawan-kawan yang memang memiliki kekuasaan harus mampu menyerap aspirasi-aspirasi terkait kewenangan itu dari masyarakat bawah, sehingga kewenangan itu tidak menjadi alat politik praktis untuk depan. Selanjutnya terkait kewenangan Aceh itu tapal batas, lembaga kemanusiaan dan lain sebagainya, kemudian kekhususan. Kalau kita katakan hal-hal yang lain, misalnya lahirnya lembaga kemukiman, itu memang sudah amanah sebelum MOU Helsinki. Itu sudah digodok dalam Undang-Undang Nanggro Aceh Darussalam, Undang-Undang Otonomi Khusus. Nah, hari ini bagaimana DPR mampu melakukan pengawalan dan mengimplementasikan Undang-Undang pemerintah Aceh ke dalam bentuk yang lebih detail tanpa harus takut dengan aturan yang ada di atasnya. Karena ini berbicara tentang kekhususan. Memang undang-undang pemerintah Aceh untuk kita implementasikan harus sesuai dengan undang-undang yang di atasnya. Ini bukan kewenangan namanya. Saya tidak melihat ini kekhususan. Tidak ada yang khusus dari undang-undang pemerintah Aceh itu sendiri. Kalau polanya seperti itu, lagi haba benar, hijau lumau hanya hijau kalau. Dan DPR, pemerintah Aceh tidak berani memotong tali itu sendiri. Tak pakai daloro, tahu bero di lumoya. Yang penting kami tak pokok. Apa yang paling penting? Anak lagi merdeka kan? Maksudnya maksudul. Yang penting tak pokok, tak pokok. Tetapi hari ini kalau go lumo ro tu, tetapi lagi tak ada apa go. Jauh di pulang. Kita yang lumpur dia karena dia tak mau, karena hasil mau dan lain sebagainya. Hai kita yang rakyat, sehingga kita larutlah. Nya dua tuntuk, saya tuntuk kayak mana lu mau yang pulang tak boleh. Mana lah kira-kira. Terima kasih. Ambu. Terima kasih Bang Haikal yang telah menyampaikan ya eksplorasi ataupun apapun yang berhubungan dengan tema hari ini. Jadi Bang, tadi Abang ada menyampaikan Ibu Awal Legend. Itu teman-teman, jangan kita mengira hal itu tidak ada dalam hal akademis. Ada salah seorang peneliti dari Polandia, beliau psikiatri, menulis sebuah buku dengan judul Political Ponerology. Studi yang berhubungan ataupun yang mempelajari tentang setan dalam politik. Ada buku itu. Jadi nanti kita jangan hoax, kita tidak berbicara hoax, kita berbicara atas dasar akademis dan itu sah untuk dikembangkan. Ilmu tidak boleh sakral agar ia bisa tumbuh. Itu konsep stabilisme. Maka hal-hal seperti ini yang disampaikan oleh para pemateri seharusnya bisa menjadi senjata bagi teman-teman mahasiswa untuk lebih menyadari peran bagaimana kita seharusnya berfungsi dalam hal mengawasi ataupun menjaga apa yang telah dimiliki hari ini. Jadi Ipawa Legend dan parahnya itu gennya itu terwujud. Maka bagaimana kita bisa melepas diri agar tidak dipower, tidak di apa istilahnya dipower, diwewenkan, dipewewen ataupun apapun lah yang berhubungan itu. Maka kesadaran, kemauan dan kepekaan itu sangat penting untuk melekat di dalam alam pikir kita agar kita tidak selalu larut
dalam lumpur-lumpur yang sedang dilumpurkannya. Maka teman-teman, Aceh lam lumpur, kemanakah kekhususan Aceh hari ini ataupun saat ini? Beberapa narasi-narasi dan argumentasi yang telah disampaikan pemateri itu bisa dan terbilang memadai sebagai alur untuk kita lebih mendalami itu semua. Maka sebagai pengantar argumen dari para abang pemateri ini, untuk lebih mendalam, ini sudah ada beberapa pertanyaan Bang yang dibaca oleh moderator, ataupun langsung diserahkan kepada ini. Ini pertanyaan dikhususkan kepada satu orang ataupun sama pertanyaan kedua-duanya? Kedua-duanya. Baik. Yang pertama, Bang Reza. Pandangan terhadap partai lokal, PA, PNA, peran dalam pemikiran dan pembangunan Aceh, ataupun bagaimana pandangan Abang mengenai peran partai lokal, peran dalam pemikiran, ya, peran dalam pemikiran dan pembangunan Aceh. Itu yang pertama. Ataupun bisa langsung ditanggapi, Pak? Sekalian aja nanti. Sekalian aja. Yang kedua, UUPA apa hanya menjadi nilai goals politisi dalam memenangkan kontestasi politik? Nomor 3, bagaimana pemateri Bang Haikal melihat ex-kombatan yang sekarang menjadi pemimpin-pemimpin di Aceh? Dan yang keempat, kinerja DPRA sejauh ini belum ya? Sejauh ini dalam mewujudkan UPA apa hanya menjadi singa tanpa taring? Oke. Bagaimana kinerja DPRA sejauh ini dalam mewujudkan UUPA secara real? Apa hanya menjadi singa tanpa taring? Nah, seperti itu. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus dan sangat kritis. Yang pertama adalah pandangan partai lokal dan dikhususkan untuk PHPNA dalam pemikiran dan pembangunan Aceh. Dalam konteks ini adalah khususnya kita di kumpulan saya di Partai Nagro Aceh atau PENA. Yang pertama adalah PENA adalah salah satu partai pengusung Irwan Innova. Itu satu. Yang kedua, bahwa dalam konteks hari ini partai politik lokal, baik itu dalam sisi politiknya, kemudian dalam sisi transparansinya, saya melihat itu lebih bagus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Artinya bahwa hari ini apa yang ingin kita sampaikan kepada publik bahwa Aceh hebat, dan saya adalah salah satu tim perumus RPJM Aceh, kemudian salah satu tim yang merumuskan visi misi Irwan Innova. Keinginan kita sebenarnya itu jauh lebih maju dibandingkan hari ini. Artinya bahwa ada maktub RPJM itu tahun ini bicara dari sektor kesejahteraan. Hari ini pemerintah Aceh sudah merencanakan daulat benih, sudah ada benih yang akan didaulatkan. Jadi goalnya nanti Aceh punya sertifikasi benih. Itu dari satu sisi pertanian. Kemudian dalam konteks pemerintahan, saya pikir apa yang disampaikan tadi oleh Pak Haikal Afifah, bahwa dalam salah satu dokumen dan itu sudah menjadi regulasi, Aceh akan membentuk Des Aceh, dan ini belum dilakukan. Karena dari awal semangat kita, kalau bicara regulasi, sebenarnya kita harus baca secara kolektif dan komprehensif tentang UPA ini. Banyak sekali kita pasal-pasal yang dikunci. Kita UPA ini tidak pernah detil. Kemudian bicara kanun, ini sudah ada aturan. Ini yang mengikat selalu kita. Ini jangankan kanun hari ini, pergub aja, peraturan gubernur aja harus difasilitasi oleh Mendagri. Makanya ingat pasal 11, berlaku standar prosedur secara nasional.
yang sangat berbahaya sekali dalam konteks regulasi. Dan ini sebenarnya nyelungkun hijau lapik undang atau hijau go. Dan ini dari pertama kita sampaikan. Kebetulan saya salah satu tim advokasi UPA dari pertama 2006. Adalah ada 16 pasal yang memang itu tidak sesuai dengan MOU Helsinki, dan itu adalah inti daripada MOU Helsinki, dan ini tidak dilepas. Sehingga sekarang banyak sekali aturan-aturan yang terbentur dengan MOU, dengan kanun, dengan peraturan-peraturan perundang-undangan, sehingga tidak bisa dijalankan. Cipejak Oreo, Hydro selalu terbentur dengan hal itu, selalu kita ditakutkan dengan hal itu. Makanya sebenarnya dalam diskusi terbatas ini kita harus kritis dan merdeka dalam berpikir. Artinya hal-hal seperti itu tidak perlu kita takutkan. Bagaimana kita membuat regulasi-regulasi? Makanya saya berasumsi bahwa dalam konteks ini, bagaimana UPA itu menjadi basic law-nya Aceh. Ini yang paling penting kalau kita berbicara ke depan. Tetapi ini adalah menjadi catatan-catatan penting bagi kita. Juga harus kita akui adalah di saat 2006 itu, semua, kalau teman-teman membaca bagaimana sejarah advokasi UPA itu, kita Aceh waktu itu ada keluar 3 draft untuk DPR. Karena konsultasi yang dimaksud dalam draft yang kita perjuangkan bukan konsultasi, tetapi draft itu adalah, kalau konsultasi kata-kata dapat berkonsultasi, jenah. Ini adalah sisi-sisi lemahnya di undang-undang pemerintahan Aceh. Makanya draft seperti ini yang memang ke depan dalam hal ini, mari kita, yang saya sampaikan tadi, bahwa mari kita bersatu. Keluar Aceh punya satu draft, bukan 1 atau 2 draft, tapi satu draft. Bagaimana mempersamakan persepsi berbagai stakeholder sehingga keluar satu draft dari Aceh itu betul-betul memang keinginan daripada rakyat Aceh, bukan keinginan kelompok-kelompok yang memang ingin kepentingan politik tertentu. Itu satu. Dalam hal konteks pemikiran, bagaimana self government itu betul-betul terwujud, bukan hanya sekedar self government di kertas, tetapi bukan hanya self government. Kalau seperti judul ini kata Pak Heka, lempo di siang bolong. Hari ini kita selalu bertepuk dada bahwa Aceh punya self government. Apa? Substansinya apa? Kita sudah cukup tidur dan sudah cukup dinina bobokan. Kalau bicara kritis, sebenarnya banyak hal yang memang perlu kita diskusi yang lebih tajam. Kemudian baik sisi regulasi maupun sisi politis dan sisi kebijakannya pemerintah, ini harus sinkron. Bener mana pemerintah dari Ulo, DPR dari Wadah. Jadi sinkronisasi pemerintah antara yang dikatakan dengan pemerintahan itu adanya lembaga eksekutif dan legislatif. Dan ini kalau misalnya sinkron itu selalu akan goal apa yang kita inginkan. Dan hari ini kami melihat belum sinkron antara eksekutif dan legislatif. Banyak sekali aturan-aturan yang sudah benar minta pendapat Jakarta, minta pendapat kepada pusat, selalu takut bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Dan kita beberapa kali menyampaikan bahwa dalam konteks kesejahteraan sebenarnya, kemudian dalam konteks beberapa aturan kanun, sebenarnya kita ini harus diskusi yang lebih tajam, yang lebih substansi, sehingga yang kita lakukan itu baik ini udah buka kan ya. Ini yang sebenarnya kita bukan bermain, kalau istilah saya, bukan bermain pada simbol dan pencitraan lagi, tetapi bagaimana setiap aturan yang kita buat itu harus betul-betul dilaksanakan dan implementasi. Dan pemerintah Aceh pun harus siap melaksanakan. Jangan takut terhadap gunjingan-gunjingan ataupun burung-burung ataupun maop-maop yang ada di luar. Ini yang menurut kami, bahwa ada sponsor-sponsor dari luar yang memang sengaja menakut-nakuti, atau yang disampaikan dari Jen,
sehingga lumpurnya hanakat. Begitu lumpurnya tidak bagus, begitunya mimpinya itu, keinginan-keinginan daripada semangat daripada perjuangan Aceh Merdeka dan semangat daripada MUU Helsinki ini tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Nah, dalam hal ini apakah orang Aceh nggak kompak? Itu ada jawabannya sama teman-teman semua. Semua kita bisa melihat, bisa menilai, dan kami yakin dan percaya teman-teman mahasiswa punya kesimpulan masing-masing. Kemudian ya, menurut saya, apakah undang-undang pemerintahan Aceh hari ini menjadi bahan dagangan ataupun menjadi menjadi konsumsi politik pencitraan? Itu tergantung kita melihat dari sisi mana kita melihat. Tetapi yang perlu digarisbawahi menurut saya, kewenangan yang ada dari MUU Helsinki kemudian UPA yang ada, kita belum mampu memanfaatkan semaksimal mungkin karena kuncinya itu tadi. Kemudian yang perlu kita garis bawahi adalah UPA itu memang banyak hal yang memang kekurangan, banyak hal yang memang karena terlalu cepat. Kemarin itu 2005 perdamaian, kemudian 2006 lahirnya undang-undang pemerintahan Aceh, dan banyak hal yang sudah expired, banyak pasal yang memang sudah expired, tidak kompatibel lagi dengan zaman. Makanya momentum ini kami lihat harus segera dimanfaatkan dengan baik. Kalau misalnya menjadi barang dagangan politik atau tidak, itu tergantung kita melihat dan siapa yang melakukan itu. Kemudian dalam konteks pengawasan, karena bicara DPR adalah bicara tiga tupoksinya, ada budgeting, kemudian ada drafting legislasi dalam hal ini DPR, kemudian ada pengawasan. Dalam hari ini saya melihat bahwa DPR hari ini masih periode ini masih berjalan on the track. Ini kan baru 8 bulan dan kami hari ini di DPR masih melakukan pengawasan karena APBA 2020 itu tidak dibahas di periode ini. Mungkin akan berjalan 2021 nanti akan mulai pembahasan. Itu dari sisi budgeting. Kemudian dari sisi pengawasan dalam konteks hari ini, dan kebetulan kita di masa pandemi, kami Komisi 5 setiap hari kami menerima laporan dan setiap saat kami kunjung ke lapangan. Mulai kami teriak-teriak di saat pemerintah Aceh masih menganggap enteng terhadap perbatasan. Kami Komisi 5 berteriak, kami Komisi 5 turun ke perbatasan. Tempat perbatasan kami turun untuk memastikan bahwa menjalankan atau tidak. Itu fungsi kita di DPR, tetap menjalankan pengawasan dan kita tetap memberi kritikan yang konstruktif kepada pemerintah Aceh. Walaupun PN adalah salah satu partai pengusung, tetap mengkritik kalau itu tidak sesuai dengan kebijakan, dengan aturan yang ada, dengan kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepada untuk menyelamatkan rakyat Aceh. Kami tidak berdiri ke depan apabila pemerintah Aceh telah menyimpang daripada janji politiknya, apabila pemerintah Aceh telah menyimpang daripada RPJM, daripada visi misi Aceh hebat, PNA tetap berdiri di depan akan melawan pemerintah Aceh. Tapi kalau misalnya kita beri masukan dan alhamdulillah diterima, segera terapkan. Kemarin Komisi 5 memanggil dinas kesehatan, rumah sakit, kemudian dinas perhubungan, dan hari ini mereka sudah rapat dengan sekda-sekda perbatasan dan bupati perbatasan untuk memperketat perbatasan. Karena COVID ini kalau kita melihat serius ya serius, tapi kalau menganggap enteng, waktu kena baru dari COVID. Tetapi hari ini diakui atau tidak, kalau saya melihat bahwa ini adalah pandemi ini akan berlanjut, dan ini kita Aceh sebenarnya harus memperketat. Salah satu caranya yang sangat efektif memperketat perbatasan, karena kita tahu bersama bahwa semua yang positif itu adalah impor dari provinsi tetangga. Jadi di saat perbatasan ketat, filosofinya seperti ini,
kita Aceh, pemerintah Aceh harus menutup pintu pagar, membuka pintu rumah. Artinya perbatasan harus ditutup, orang di rakyat Aceh bisa melakukan kegiatan seperti normalnya. Jadi jangan menutup pintu rumah, membuka pintu pagar. Akhirnya ilmu kita mau pintu-pintu itu. Jadi hal seperti ini yang memang menjadi catatan bagi kita bahwa bicara aturan memang itu tidak akan terlepas daripada apa yang disampaikan oleh Pak Haikal tadi. Tapi ada satu pasal yang memang kita sangat terikat, dan eksekutif selalu memegang peraturan itu. Biro hukum selalu tidak berani terhadap kebijakan-kebijakan itu. Berlaku pasal standar prosedur secara nasional bagi regulasi Aceh. Dan kami pikir ini mungkin yang kami sampaikan, mungkin Pak Eka akan menambahkan. Kami kembali. Baik, terima kasih Bang Reza. Selanjutnya langsung saya serahkan ke Bang Eka. Ini Siap. Yang anak dia kenal kan? Dia minta dia. Kok pun minta. ini ya. Nem kok. Pandangan terhadapnya juga. Pandangan terhadap partai lokal ya. Mbak PA, PNA ada ya. Kan ya. Di pandangan terhadap partai lokal, peran dalam pemikiran dan pembangunan Aceh. Jadi dalam hal ini, secara pribadi saya ingin mengatakan bahwa kehadiran partai lokal itu adalah bargaining position politik lokal yang harus terus dijaga, yang harus terus didukung dan dirawat. Ini hal pertama yang harus diingat. Hanya saja dalam implementasinya ada partai-partai yang merasa kelah, yang lain bencana madu. Jadi seharusnya hal-hal seperti ini dalam kekuatan politik lokal ini tidak boleh terjadi menurut saya. Karena kenapa? Jika hanya sekedar satu partai yang one man show dalam politik, ketika dia selesai dalam politik, maka kekuatan lokal yang lain juga akan selesai. Dan ini menjadi penting untuk terus dirawat. Makanya saya sepakat bagaimana peran dalam pemikiran dan pembangunan Aceh itu, partai lokal harus mampu menghadirkan narasi-narasi politik lokal, mengawal narasi-narasi politik lokal, membangun bargaining dengan pusat dalam hal kearifan lokal, kekuatan politik lokal, dan hal-hal yang lain yang bersifat Aceh interest, kepentingan Aceh. Itu pertama. Jadi harapan kita ke depannya tidak ada lagi kekuatan-kekuatan politik lokal yang muncul secara one man show. Istilah kita yang Aceh ada ke miakan draw teman dumbok, miakan iya dehok. Dalam konteks peran partai politik lokal di Aceh, maka semua partai lokal di Aceh harus menjadi draw itu. Benarlah kira-kira. Kemudian yang kedua, undang-undang UPA ya. UPA apa hanya menjadi nilai. Ya, saya sepakat dalam hal ini dengan Bang Reza Palevi bahwa dalam konteks apa kita melihat undang-undang pemerintah Aceh itu menjadi komunitas politik. Nah, dalam hal ini ya sebagai seorang politisi tentu akan memanfaatkan banyak hal sebagai langkah untuk mencapai tujuan politik. Itu sudah pasti, dan dalam ilmu politik kita juga memahami itu. Akan tetapi secara substansi UPA ini justru tidak, seperti saya katakan tadi, tidak mendapat tempat dalam melakukan pengawalan yang lebih ketat, khususnya dengan undang-undang yang di atasnya atau undang-undang nasional. Nah, seperti Bang Reza katakan tadi, jika misalnya ada pasal dalam UPA ataupun undang-undang di atasnya, UPA itu, misalnya dalam UPA ada pasal yang menyatakan bahwa tidak boleh melenceng dari standar prosedur nasional, katakanlah. Nah, hari ini pasal itu siapa yang memasukkan? Sedangkan periode-periode sebelumnya dari 2006 katakanlah itu adalah kekuatan politik lokal yang ada di DPRA. Hai Dayo tetapi, awak Dayo. Yang DPR RI ya? Itu? DPR RI. Oh, itu DPR RI berarti. Kalau misalnya produk itu dimasukkan oleh DPR RI, artinya kita tidak memiliki bargaining secara politik lokal. Itu satu. Yang kedua, kalau secara politis, saya melihatnya justru bukan sekedar UPA yang dikunci, bahkan MOU Helsinki itu juga dikunci.
dengan preambul yang tertulis di atasnya, perjanjian damai yang dilaksanakan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Clear. Hanya saja di sini berarti nilai tawarnya adalah politik lokal. Tidak lagi berbicara tentang lumpo-lumpo rayu yang kali dapat Eropa. Hanya dulu. Deke ini. Ya, serius. Kalau menurut saya secara pribadi ya, bicara MOU Helsinki itu adalah konsensus politik. Tidak berbicara hal-hal yang sifatnya mengikat. Yang mengikat apa? Hari ini adalah UPA. UPA yang harus dikawal bersama. Dan saya berharap, ini kan DPRA hari ini kan anak-anak muda rata-rata, punya pemikiran yang progresif, nilai-nilai militansinya hidup. Dan saya yakin untuk ke depan DPR mampu melakukan pengawalan terhadap UPA yang menguntungkan Aceh, kepentingan Aceh itu sendiri. Demikian juga dengan pemerintah Aceh. Seperti saya katakan tadi, BND lagi benar saka kok bela BLT itu enggak. Hari ini kalau saya lihat di antara pasca perdamaian beberapa periode itu, hanya di pemerintahan Irwan Dinova beberapa implementasi yang sifatnya teknis itu terwujud. Selebihnya tidak ada. Lumpo hanya mentang sebatas lumpo sih, tetapi karak jaga ada. Ya kan karak jaga ada. Sehingga nanti baru kita lihat siapa wadah karak berhentian toh yang akan busuk ihlam. Nah, nantilah kita lihat seperti apa kontestasinya. Selanjutnya terkait dengan bagaimana ini apa? Bagaimana saya pemateri Leo, bagaimana hai dua kamu, bagaimana pemateri melihat ex-kombatan yang sekarang menjadi pemimpin Aceh. Sekarang nggak ada ex-kombatan jadi pemimpin Aceh kan? Ada bupati. Oh, bupati wali kota ya. Oh, di tingkat kabupaten kota ya. Ya, kalau menurut saya begini ya, bicara politik itu kalkulasinya itu harus benar-benar tahu hasil akhirnya itu seperti apa. Makanya dalam hal ini sebenarnya jauh sebelumnya, kalau pemikiran saya pribadi itu ex-kombatan itu jangan berpolitik. Dia harus menjadi kingmaker, pengawal dari kekhususan Aceh itu sendiri. Jadi politik ini diberikan kepada orang-orang yang memang mampu memahami, memiliki kapasitas intelektual sehingga dia mampu melihat gerak-gerik yang memang itu menguntungkan Aceh atau merugikan Aceh itu sendiri. Kalau tidak, seperti yang sudah terjadi hari ini, itu macam korupsi lah, sabu-sabu lah, ya kan? Sehingga branding kombatan itu sendiri menjadi negatif di depan publik Aceh. Dan ini penting. Makanya dalam hal ini saya melihat kalau berbicara misalnya bagaimana ex-kombatan yang sudah menjadi pemimpin Aceh, jujur saya katakan secara pribadi mereka gagal. Nah, kenapa ada beberapa tempat yang misalnya mereka mampu menguasai 2-3 periode katakanlah. Nah, dalam hal ini kita harus melihat analisa demografi politiknya. Kadang-kadang di lapangan diakui atau tidak, yang macam di video 2000 sekian kemerdekaan lah, yang pilih kamu perang lah. Itu lupa yang dipaksakan oleh jin-jin dan syaitan-syaitan. Nah, sehingga kita rakyat awam yang tidak tahu, sekalipun sudah baca doa, tetap tidak mampu melakukan tameng, menangkal. Nyampe kita sihir yang lebih jauh untuk menangkal lumpur-lumpur dari jin seperti itu. Nah, makanya dalam hal ini bukan kita menafikan ya, tidak. Saya tidak menafikan ada beberapa peran, ada beberapa keberhasilan yang memang dicapai. Tetapi bagi saya secara pribadi, secara umum khususnya saya lihat gagal. Makanya dalam hal ini kekuatan politik lokal harus memiliki formulasi yang lebih dinamis, yang lebih terbuka untuk mampu mengawal kewenangan dan kekhususan Aceh itu ke depan. Dan saya yakin misalnya seperti Bang Reja Pahlevi, Bang Reja kan bukan kombatan. Kapasitas intelektual seperti beliau itu harus benar-benar diapresiasi, harus benar-benar bukan maksud saya kapasitas intelektual kan beliau berasal dari pergerakan sipil sehingga mampu memahami peta pertarungan Aceh yang memang untuk kepentingan Aceh ke depan. Kalau tidak, ya susah kita buka undang.
Payah ayo mau pegahnya. Kemudian selanjutnya apa ini? Kinerja DPRA sejauh ini dalam mewujudkan KUPA apa hanya menjadi singa dalam tari. Kalau bicara DPRA ke belakang, kelintingan rempah tadi. Cik aja hana berale. Ya artinya sampai hari ini ada kelemahan-kelemahan dari undang-undang pemerintah Aceh itu sendiri, bahkan tidak ada implementasi apapun dari UPA itu sendiri. Mantang sibuk soal bendera bikin pegat kanun karena tiang kah dia bendera anak sopo itu kan bagian kecil dari contoh-contoh yang memang sudah dilakukan oleh DPR sebelumnya. Dan saya yakin dan juga berharap DPR hari ini mampu mewujudkan, mampu melakukan pengawalan terhadap kekhususan Aceh dengan kapasitas yang kita katakan tadi seperti kapasitas Bang Reja dan lain sebagainya. Dan saya yakin itu. Cuma KPMPG legislatif eksekutif hampa. Jadi ya saya sepakat itu eksekutif gede unin, legislatif gede UI yang nggak ketemu. Nah dalam hal ini saya melihat harus ada sinkronisasi langkah-langkah politis. Ada hal-hal yang sifatnya memang harus berjalan seiring dan bersama. Ada hal-hal yang memang sifatnya politik yang tidak mungkin kita jalankan bersama. Itu konsep memang dalam dunia demokrasi. Nggak mungkin mesti di partai A bisa jalan ke kanan, partai B juga bisa jalan ke kanan. Ya nilai demokrasinya nggak ada, dialektika demokrasinya nggak hidup. Itu maksud saya. Nah, jadi kalau hal-hal yang sifatnya kepentingan Aceh, DPR dan pemerintah Aceh harus duduk bersama, mengawal bersama, menyampingkan nilai-nilai dan aspek-aspek politis sesaat demi kepentingan dan tujuan-tujuan politik. Itu harus dilakukan. Akan tetapi jika ada langkah-langkah politik yang memang tidak bisa dilakukan bersama, kita bisa memaklumi. Kita bisa memaklumi itu. Karena memang itu bahagian dari dialektika demokrasi. Misalnya ada pegawai negara musyawarah udah. Aceh ditetapkan berdasarkan musyawarah. Dua juta pikir roda. Nah bagi-bagi. Ya, yang namanya juga bahagian dari dialektika demokrasi, otomatis narasi-narasi perbedaan itu pasti ada dalam penafsiran-penafsiran. Nah, saya berharap terkait kinerja ini tidak terulang kembali kinerja-kinerja buruk dari DPRA sebelumnya, khususnya untuk kedepannya ini. Dan saya yakin itu bisa dilakukan. Terima kasih. Apa itu closing statement? Ya, kalau closing statementnya menurut saya hari ini kita sedang hari ini kita sedang bermimpi bagaimana meluruskan mimpi. Dan saya harap kita untuk kedepannya mampu bangun dan mewujudkan mimpi itu sendiri. Terima kasih. Ya, closing statement, sudah saatnya kita bangun dari mimpi. Sudah saatnya kita harus menunjukkan bahwa mahasiswa Aceh, rakyat Aceh itu kritis dan mewujudkan sebuah perubahan. Agent of change-nya harus hidup mulai dari kampus. Itu lebih objektif dan lebih kreatif. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Haikal dan Bang Reza yang telah memberikan narasi-narasi mengenai tema yang telah ditentukan mengenai Aceh Lam Lumpo. Akumulasi narasi yang telah disampaikan tadi ingin saya simpulkan sedikit. Maka benar dalam beberapa lirik lagu lawas yang pernah dinyanyikan oleh hampir semua penyanyi lawas itu, hati-hati dengan janji yang berakhir tetap dengan mimpi. Wahai anak lur, menyeka tak maju dan bukang buteglang lagi tu pula, menyeka tak tegak mat bukang pek bocor pek mutamah lumpo. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidur diawali dengan mimpi. Masya Allah. Masya Allah.